dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan Kau yang menolong kami, Tuhan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya suka sekali parfum dengan aroma wangi bunga-bungaan. Wah, wanginya harum sekali. Dan ketika saya pergi ke satu tempat, kemudian saya menemukan aroma parfum yang saya suka, saya ingin sekali memilikinya dengan cara membelinya tentu ya. Dan kemudian saya bisa bawa pulang dan bisa pakai setiap hari, saya nikmati wangi dari parfum tersebut. Bapak Ibu Saudara, di dalam kemah Musa itu di ruang kudus ada 3 benda. Salah satunya adalah mezbah pembakaran ukupan, tempat para imam membakar wangi-wangian pada waktu pagi dan petang hari. Dan bau dari wangi-wangian ini seringkali digambarkan sebagai doa dari orang-orang percaya. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan ketika Dia mencium bau wangi-wangian ini. Seperti saya, tentu Tuhan akan senang sekali ya. Dan apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan ketika hatinya sudah disenangkan? Banyak sekali bukti dalam firman Tuhan, ketika Tuhan hatinya sudah disenangkan, Tuhan seringkali menyatakan pertolongannya, menyatakan berkat-berkatnya. Ketika Dia mencium bau wangi-wangian persembahan dari manusia, hatinya senang dan Tuhan memberkati. Ada banyak sekali bukti dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harapkan ketika kita berdoa? Tentu ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan satu harapan bahwa Tuhan itu mendengar dan mengabulkan doa kita. Tuhan menjawab apa yang menjadi keperluan dan doa kita. Tetapi ada satu waktu di mana Tuhan jangankan mengabulkan doa, mendengar saja tidak. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kapan Tuhan tidak mendengar doa kita? Mari kita sama-sama baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ada satu waktu di mana Tuhan tidak mendengar doa kita sebab doa kita dianggap sebagai satu kekejian di hadapan Tuhan. Kapan? Ketika kita menyimpang dari firman Tuhan. Ketika kita memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum. Tuhan tidak mendengar doa kita ketika kita tidak taat kepada perintahnya. Ketika kita berkompromi dengan dosa, ketika kita menganggap remeh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan doa-doa kita hari-hari ini? Adakah di antara kita yang sedang bergumul di dalam doa, mungkin dalam waktu yang sudah cukup lama, tetapi Tuhan sepertinya berdiam diri, bahkan Tuhan belum menjawab, bahkan kita merasa kita tidak menerima apa yang kita doakan. Sambil menanti jawaban Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kemudian memeriksa kehidupan kita masing-masing. Apa yang menjadi penyebab doa kita belum dijawab Tuhan? Apakah mungkin kita tidak menerima apa-apa sebab kita salah berdoa? Seperti yang tercatat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga. Kita tidak menerima yang kita doakan karena yang kita minta itu dianggap sebagai satu kesalahan. Karena akan kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Tentu itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita belum menerima. Ada masanya juga kita tidak memperoleh yang kita minta. Jangan-jangan karena kita tidak menuruti perintahnya. Seperti yang tercatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Bahkan di 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan ketika kita tidak bertobat, tidak merendahkan diri, kita juga tidak menerima jawaban dari doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa lebih dari sekedar kita menyampaikan apa yang menjadi keperluan dan permohonan kita. Lebih dari itu semua, Tuhan mengharapkan ketika kita berdoa, kita membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tentu hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang manis, hubungan yang baik,
yang tidak ada kekejian di dalamnya. Karena itu mari kita periksa kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Doa yang isinya ucapan syukur, yang isinya pengagungan kepada Tuhan, yang isinya memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Bukan untuk menyuap atau menyogok Tuhan supaya Tuhan itu segera menjawab doa kita, tetapi sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur, sebab Tuhan memang layak menerima setiap pujian dan ucapan syukur kita. Doa seperti inilah, doa yang ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang pasti menjadi bau yang wangi di hadapan Tuhan. Dan percayalah, doa yang seperti ini pasti didengar dan Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita juga periksa kehidupan kita. Mari kita naikkan doa disertai dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mentaati perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti perintah Tuhan. Kita bingung dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi itu bukan alasan untuk kita kemudian menjadi tidak taat, tidak hidup seturut dengan perintahnya. Mari kita mentaati perintah Tuhan karena percayalah perintah Tuhan itu baik. Dan semua Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi meskipun kita tidak mengerti dan kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak enak bagi kita, tetapi kita mau dengan hati yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan perintah Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hati Tuhan itu sudah disenangkan lewat kehidupan kita, kalau hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan akan menjawab doa kita dengan yang terbaik, jauh lebih besar dari yang sanggup kita doakan dan pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senangkan hati Tuhan dengan cara kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya setiap hari kami bisa menguduskan kehidupan kami bagi Tuhan, supaya kami selalu berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi bau yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Apa saja yang akan mereka kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.